Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro Semarang mengakui adanya bullying atau perundungan di program pendidikan dokter spesialis anestesi. Tidak hanya bullying, namun ada juga tradisi iuran mahasiswa baru untuk kegiatan operasional yang nilainya mencapai 20 hingga 40 juta rupiah. Dan untuk membahasnya telah bergabung bersama kami juru bicara Undip Bapak Hairul Anwar dan kuasa hukum Dr. Aulia Risma Bapak Michelle Ahmad. Selamat malam Pak Hairul, selamat malam Pak Michelle. Selamat malam, Mbak Fitri, Bang Misal, Ahmad, selamat malam. Siap, saudaraku. Baik, saya akan ke Pak Hairul terlebih dahulu. Pak Hairul, kini FK Undip mengakui adanya perundungan dalam program pendidikan dokter spesialis anestesi. Kenapa dulu membantah? Jadi ada beberapa hal yang ini perlu kami sampaikan. Kemarin, Pak Dekan dalam press release menyampaikan bahwa mengakui adanya perundungan di program anestesi Undip. Dan itu juga saya nyatakan benar. Yang disampaikan Pak Dekan itu adalah proses perundungan yang terjadi di Undip dalam kurun waktu sejak dikeluarkan adanya surat edaran dari Rektor. Rektor itu mengeluarkan surat edaran kalau tidak salah nomor 8 tahun 2019, yang intinya adalah menghindari semua praktek perundungan, praktek pelecehan seksual, dan juga adanya praktek penistaan. Nah, dari semua itu, kemudian berproses program DPPDS ini berjalan, ada ditemukan fakta-fakta yang itu dekan pun tidak boleh menghindar. Faktanya, ada beberapa sanksi yang sudah dikeluarkan oleh program PPDS terhadap mahasiswa program PPDS yang dia telah melakukan pelanggaran, baik pelanggaran ringan, kemudian juga yang kedua pelanggaran sedang, yang ketiga pelanggaran berat. Pelanggaran berat ini bahkan sampai ada dikeluarkan dari mahasiswa PPDS. Terakhir baik, sampai dengan tahun 2023 sudah ada 3 yang dikeluarkan. Baik Pak Hairul, pada saat kasus almarhumah Dr. Aulia muncul, kemudian kan pihak Undip sempat membantah mengenai adanya perundungan. Nah kemudian kini pihak Undip mengakui terjadi praktik perundungan dalam berbagai bentuk, dalam berbagai derajat, dalam berbagai hal. Detailnya seperti apa Pak? Betul, jadi begini prosesnya. Almarhum, kami mengucapkan turut berduka cita, beliau ini meninggal kalau tidak salah tanggal 12 Agustus ya, Bang Misal ya, kalau salah saya diluruskan. Tanggal 12 Agustus almarhum meninggal dunia. Isu yang berkembang saat itu meninggal dunia antara meninggal karena sakit atau meninggal karena bunuh diri. Pada saat itu berproses, kepolisian hadir di situ. Makanya Polrestabes melakukan penyelidikan terkait proses tahapan itu. Dalam perjalanannya itu, dari kuasa hukum dari pihak keluarga sebelumnya belum misal ya, masih yang lain, menyatakan bahwa itu meninggal karena sakit, bukan meninggal karena bunuh diri. Nah, tetapi karena ini ada sebuah peristiwa hukum, makanya kita masih menunggu proses tahapan yang dilakukan oleh pihak kepolisian saat itu. Nah, kemudian berjalannya waktu, ada informasi pemberitaan meninggal tanggal 12 Agustus, kemudian tanggal 14 Agustus Kemenkes itu mengeluarkan produk surat penghentian program PPDS yang menerangkan karena adanya mahasiswa PPDS yang meninggal karena bunuh diri. Itu terang benderang ada produk suratnya, sehingga program itu dihentikan oleh Kemenkes. Nah, saat itu sebentar izin. Saat itu proses di kepolisian sedang berjalan. Kami sudah ditunjuk dari awal sebagai tim hukum. Kita menyatakan tidak akan mengeluarkan statement apapun. Pak Rektor pada saat itu kemudian membentuk tim investigasi, tim task force. Tim investigasi ini simpulannya sementara menerangkan tidak adanya bullying untuk meninggalnya almarhum. Belum ditemukan itu. Tetapi kemudian kita tetap menunggu proses yang di kepolisian. Ya, kita menunggu proses di kepolisian. Nah, berjalannya waktu kemudian muncul pemberitaan-pemberitaan berikutnya, kemudian kuasanya ganti abang saya ini Bang Misal, kemudian muncul statement ada pemerasan, kemudian ada macam-macam masuk pelanggaran seksual dan seterusnya. Nah, tadi pertanyaannya, Rektor menyatakan tidak ada bullying. Memang pada saat itu, kalau pertanyaannya sama teman media saat itu menerangkan bahwa bullying yang berjalan selama ini ada apa tidak, pasti Pak Rektor menyatakan ada. Karena itu bullying yang terjadi sejak proses awal sampai dengan akhir.
Tapi kalau untuk kasus ini, Pak Rektor menyatakan tidak ada bullying. Kan tadi terkait statementnya dari dekan menyatakan ada bullying. Ada bullyingnya itu adalah proses menyeluruh selama ini. Bukan Oke, case-nya almarhum. Case baik. almarhum itu kita menyerahkan kepada kepolisian. Jadi Bu Oke, Rini izin, kita menunggu itu Bu Fitri dari baik. kepolisian. Oke, Demikian. baik. Pak Michel, bagaimana respon dari keluarga Terhadap apa, Mbak? terkait kemudian pernyataan ataupun pengakuan dari Undip adanya bullying atau perundungan dan kemudian Undip juga meminta maaf? Ya sebetulnya agak terlambat, tapi kita apresiasi tentang pernyataan dekan fakultas yang menyatakan bahwa memang ada. Sekarang bukan masalah itu, Mbak. Solusinya untuk menyelesaikan permasalahan ini bagaimana? Supaya bullying tidak terjadi lagi. Kalau perkara yang saya tangani ini kan sedang disidik di Polda, sedang berproses di sana. Kenapa baru sekarang diproses? Karena baru keluarganya melaporkan, karena keluarganya sangat terpukul setelah kehilangan anaknya, kehilangan suaminya. Jadi ibunya setelah bisa menenangkan diri dan mendapat jaminan baru mereka melaporkan. Soal informasi dari saudara saya ini tidak ada bullying terhadap almarhumah, kita lihat prosesnya nanti dalam proses hukum. Karena almarhum memiliki 3 buah handphone yang mana percakapan-percakapan di sana dan buku diare itu menunjukkan sangat ada bullying itu. Gitu kan? Memang Izin Bang. Saya tidak mengatakan kasusnya Bu Risma itu tidak ada bullying. Ini kita menunggu proses pengaduan Abang sampaikan di Polda. Betul, Jadi kita betul. tidak mau mendahului APH, Betul, ya. Kita tidak betul, mau mendahului. Pendapat. Betul. Betul, Ya, betul. ya. Oke. Ya. Jadi kita tunggu, kita sedang berproses di sana. Nanti kita lihat, biar aparat penegak hukum yang memutuskan gitu loh. Nah, cuman saya menghimbau pihak Undip untuk bisa kooperatif bersama-sama mengungkap semua yang terhadap permasalahan-permasalahan ini. Kooperatif bukan dengan kita, dengan pihak penyidik, dengan pihak yang memproses perkara ini yaitu Polda Jateng untuk memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan di sana. Oke, Pak Ya. Michel, selama ini apakah pihak Undip sudah bersikap kooperatif menurut Anda sebagai kuasa hukum? Pihak Undip sejauh ini menurut keterangan dari pihak Polda dipanggil berapa kali belum datang. Nah, 2 kali Oke. pemanggilan itu tidak datang menurut informasi dari Polda. Oke. Ya kan? oke. Jadi- Nah seharusnya pihak Undip itu bersama-sama pihak Kemenkes duduk bersama dengan Kemendikbud, ya kan? Baik. Saya sempat berbicara dengan saudara saya ini bahwa kita ada niat untuk mendudukkan mereka bersama, gitu kan? Oke. Ini masalah Baik. oknum, bukan masalah institusi. Oknum-oknum di dalam situ yang kita harus benahi. Gitu kan? Jangan Ya. sampai terlihat oleh masyarakat ini terjadi pembiaran, akhirnya image masyarakat ke organisasi, hati ke institusi ini, Undipnya Oke, yang baik. dianggap tidak baik, Undip yang dianggap tidak benar. Jadi orang Baik, ragu Pak mau Hairul. belajar di Undip. Oke, baik Pak Michel, kita ke Pak Hairul, tanggapannya Pak. Ya, izin. Jadi begini, Bang Mirsal izin. Pengaduan dilakukan Bang Mirsal kalau nggak salah tanggal 4 September ya Bang ya? Betul. Ya, tanggal 4 September pengaduan dilayangkan ke Polda. Tanggal 5 September Kepolisian Daerah Jawa Tengah Subdit 4 itu mengirimkan surat panggilan melalui rektor kepada para mahasiswa PPDS. Ya, tanggal 4 pengaduan, tanggal 5 panggilan, kemudian kita rapatkan. Di situ Pak Rektor memerintahkan hadir. Semua wajib hadir. Makanya kalau di panggilan yang tanggal 5 itu, mungkin Bang misal bisa nanti konfirm ke penyidiknya, semuanya hadir Bang. Ya, kita mensupport membuka ini terang benderang. Dari awal Pak Rektor sudah menyatakan terbuka. Ya, kita mau buka terang benderang. Makanya panggilan tanggal 4, tanggal 5 kita hadir. Kita dorong semuanya untuk hadir, nanti dicek. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, pemeriksaan itu dilakukan dari jam 10 sampai jam 2, jam 3 pagi. Itu kita hadir, Bang. Izin. Ya, Mbak Fitri, izin. Nanti bisa dikonfirm kepada penyidiknya. Kita hadir, semuanya hadir. Nah, pada panggilan kedua, kita juga konferen kepada seluruh yang terpanggil. Kita konfirm pada saat itu siapa yang hadir untuk panggilan yang berikutnya. Pada saat itu kita telekonferensi, mereka masih ada pakai baju operasi. Mereka masih di ruang operasi. Oke, baik, itu Pak sampai Hairul. dengan kita. Sebentar Oke. Mbak Fitri, ini biar terang dulu. Ya, mereka memaksakan harus hadir, meninggalkan tugas mereka dulu untuk memenuhi ini supaya cepat terang. Jadi izin Bang Mirsal nanti bisa dikonfirm betul bahwa kita support pemeriksaan 5, 7, bahkan ada yang 8 orang
Kita bahkan dampingin sendiri Bang Mirsal. Bahkan Baik, kalau penyidik Pak membutuhkan Hairul. handphonenya mereka kita kasihkan. Oke, baik Pak Misyal, Siap. tadi Anda mengatakan Mbak Fitri. ini oknum, bukan institusi. Apa maksudnya Pak Misyal? Sekarang begini, oknum-oknum di sana, Mbak, tentunya kalau institusi berarti parah sekali. Saya katakan oknum-oknum di dalamnya itu saya minta pihak, makanya Mbak, gini kan, yang melakukan ini kan bukan secara resmi dari Undip. Ini adalah oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, yang melakukan. Kalau saya katakan ini institusi, artinya program pembulian itu jelas dikeluarkan oleh Undip. Undip kan tidak mengeluarkan program pendidikan di situ dengan adanya bullying seperti ini kan. Oke. Makanya saya katakan Artinya menurut Anda siapa yang harus bertanggung jawab Pak Misyal? Nah, senior-senior yang melakukan itu. Kalau terjadi pembiaran misalkan orang tuanya sudah melaporkan kepada kaprodinya, tapi kaprodinya membiarkan. Nah, ketika terjadi pembiaran, maka kaprodinya akan bisa bertanggung jawab juga, harus bertanggung jawab secara pidana kalau sampai ini nanti terbukti. Kalau terbukti nanti, itu kan terjadi pembiaran. Karena kan dia yang bertanggung jawab. Gitu Oke. kan gini Baik. Mbak, jadi konsulen ini adalah yang bertanggung jawab untuk mengajar terhadap murid PPDS, tapi kadang-kadang didistribusikan kepada residen. Nah, residen ini mungkin SOP-nya nggak jelas gitu loh, ada aroganisme di situ. Nah, ini yang saya katakan bahwa ini adalah oknum. Oke. Tapi ini bahaya sekali ketika kejahatan dilakukan oleh kaum intelektual, itu lebih parah daripada orang-orang yang berjiwa preman. Oke. Jelas kalau preman, kalau ini kan nggak jelas orang-orang pinter pelakunya. Oke. Baik Pak Hairul, mengenai dugaan praktik seperti ini, apakah mungkin dari penelusuran dari pihak Undip juga ada indikasikah praktik bullying terjadi secara sistematik dan kultural? Jadi begini, Mbak Fitri, program PPDS ini adalah program untuk spesialis. Artinya ini orang yang sudah menjadi dokter, dia ambil spesialis berikutnya, terserah mau spesialis bedah, mau apapun. Nah, kebetulan almarhum itu mengambil anestesi. Anestesi itu 8 semester kalau tidak salah. Nah, kalau dari sisi prosesnya program ini, kita sudah melakukan investigasi. Bang Mirsal, di internal kami ada investigasi, tapi hasilnya tidak bisa kita keluarkan ke publik, kita serahkan kepada juga penyidik. Karena kalau kita keluarkan ke publik, nanti sama, kurang lebihnya kita juga akan trial by the press, kita melakukan penghukuman. Jadi kita mau serahkan kepada penyidik, biarlah penyidik itu nanti yang mendalamin. Bener nggak siapa yang salah atau tidak. Nah, terkait mengenai isu iuran dan lain sebagainya, program yang dilakukan ini dilakukan di semester pertama, dan itu bukan program dari Undip secara institusi. Ya, itu kesepakatan para mereka. Ingat, di angkatan mereka setiap angkatan ini ada chiefnya, ya, ada chiefnya, ada ketuanya. Di samping ketua ada namanya bendahara. Almarhum itu adalah bendahara. Almarhum itu ada di semester 5, bukan di semester 1 atau 2. Artinya, saya berharap betul Bang Mirsal, kepolisian membuka handphonenya almarhum. Kita sama-sama kan Bang Mirsal, saya enggak tahu, kita enggak punya kewenangan membuka dokumennya almarhum. Yang punya kewenangan kan kepolisian dan Kemenkes. Karena Kemenkes yang sudah kan begitu. Nah, kita berharap kepolisian nanti membuka rekam jejak dari handphonenya, laptopnya, buku hariannya, ayo kita gelar. Karena nggak enak kita ngomongin almarhum yang sudah meninggal, mudah-mudahan husnul khotimah, tapi kita di sini ngomong hal yang kita sendiri posisinya nggak ngerti kebenarannya. Makanya biarlah nanti penyidik yang membuka itu semua, kita aminin hasil penyidikan apa, diuji ke pengadilan. Kan itu yang terbaik. Menurut saya begitu. Jadi kalau izin Bu Fitri, kita berandai-andai di sini, tidak akan pernah ada titik temunya karena semua akan mencari menang sendiri. Undip baik. Dari awal welcome. Bang Mirsal kalau mau ke Undip, saya temuin, saya siap. Kita sering baik, Pak Hairul. diskusi. Oke, saya ke Pak Misyal kembali. Apa yang kemudian yang diharapkan? Saya kelak, Bang. Ya, Pak Misyal, tapi apa kemudian diharapkan dari keluarga korban, terutama dari pihak Undip, agar kemudian bisa mengusut tuntas kasus almarhumah Dr. Aulia ini? Harapan dari pihak korban itu cuma dua, Mbak. Yang pertama mendapatkan keadilan. Yang kedua mudah-mudahan ini menjadi ibroh. Ya, jadi hidayah lah buat kita semua, ya kan? Tidak ada lagi bullying. Generasi seterusnya bisa sekolah dengan tenang, nyaman. Itu harapan kita.
kan, dan mendapatkan keadilan. Saya rasa itu aja dari keluarga. Oke, baik Pak Hairul, mengenai langkah ke depannya, apa kemudian yang akan dilakukan untuk membenahi dan juga kemudian meyakinkan masyarakat bahwa praktik bullying seperti ini tidak akan kembali terulang? Jadi gini, sebetulnya kan praktek-praktek seperti ini kalau tidak ada yang membuka, dari kami pun secara institusi juga tidak akan bisa melihat dan mendengar. Ya, jadi ini karena kan terjadi di antara mereka. Jadi antara angkatan 1, angkatan 2 dan seterusnya ke atas. Sementara kita ini posisinya hanya posisi memantau. Ada nggak seperti itu? Kalau dibuka dan laporkan ke kami, pasti kita ambil tindakan. Dan itu selama ini yang sudah dilakukan oleh Undip. Setiap masing-masing fakultas itu ada namanya kotak pengaduan. Dan dipastikan setiap pengaduan akan ditindaklanjutin. Itu di setiap fakultas. Termasuk di program anestesi ini. Nah, yang di pengaduan itu yang tidak muncul. Makanya sama halnya waktu pertama kali kepolisian melakukan pengecekan, korban itu meninggal karena apa? Itu juga nggak ditemukan. Kalau nggak salah, saya ikutin dari Kemenkes juga sudah pernah melakukan survei untuk yang posisi para program PPDS ini yang mengalami apa? Maaf, ini sedikit yang mengalami kayak depresi dan sebagainya. Korban salah satu yang tidak terdeteksi itu masalahnya. Oke, baik Pak. Kita harapkan pasca pengakuan dari Undip ini akan ada pengusutan yang lebih tuntas dan kemudian siapa yang bertanggung jawab bisa kemudian diidentifikasi. Terima kasih Pak Hairul dan juga Pak Michal telah bergabung bersama kami dalam... Sedikit saja Mbak Fitri. Jadi baik, Pak Hairul, durasinya terbatas, sedikit saja. Kami siap dengan Bang Mirsal. Kami siap dengan Bang Mirsal. Ayo kita buka semuanya Bang Mirsal. Kita program kaitan bullying ini kita selesaikan. Kalau memang ada kita harus tuntaskan. Saya sepakat itu. Oke, baik. Terima kasih Pak Hairul, Pak Michal telah berbincang bersama kami dalam Prime Time News. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.